karena lagunya Putri Aryani ya. Ya. Itu kenapa tuh awal mulanya mau nge-cover lagu itu? Itu bukan cover lagu sayang. Kalau cover lagu itu kan kita komplit ya. Ini enggak kan cuman berapa bait ya, cuman berapa bait aja. Itu waktu itu saya lagi diwawancara oleh oleh SG yang di YouTube itu. Jadi sebelumnya kan saya reactionnya Putri waktu pertama kali terima Golden Buzzer itu saya reaction dia. Nah itu berapa minggu yang lalu. Nah karena tanggapannya bagus, terus mereka minta wawancara lagi buat kedua karena kan gosip-gosipnya lagu itu mau diambil sama Simon sekitar 7T. Nah itu saya diminta pendapat, bagaimana pendapat saya. Ini ada putri bangsa kita nih yang mau terima, yang mau dibeli lagunya. Jadi dengan kesenangan hati saya, dengan kegembiraan saya mau ya udah. Saya di situ mengatakan wah enak banget ya kata gitu. Karena lagunya tuh diambil 7T, mudah-mudahan bener gitu, nggak cuma gosip aja. Sampai saya bilang wah kalau gitu Putri nanti jadi orang berapa terkaya di Indonesia nih, sampai saya gituin kan. Jadi karena nanti dia juga kalau final, kalau dia menang kan nanti dia dapat lagi sekitar hampir 15 M kan itu kan. Jadi saya bilang wah hebat nih Putri nih gitu, masih kecil umur 17 tahun. Kalau saya aja umur 17 tahun masih nyolong pohon mangga orang loh. Pulang sekolah ada mangga orang apa masih nyolong. Jadi di situ saya wawancara. Jadi waktu wawancara itu Mas Sugengnya nanyain saya, bisa nggak Mbak katanya lagunya. Ya saya bilang bisa, saya bilang coba dengerin dulu deh gitu. Saya minta dengerin tuh, didengerin sama dia satu bait. Ya udah bisa, tapi saya nggak mau panjang-panjang ya, cuman itu aja karena ini kan hanya untuk pelengkap dari wawancara gitu. Saya nyanyi You Break My Heart, Break My Heart. Nah kan saya mendengar lagu itu memang seperti ya kayak di orkestra gitu, kayak gede gitu, kayak mahal gitu. Jadi saya bilang, aduh aku mendengar lagu itu seperti apa ya? Kayaknya seperti di film-film Disney ya, kayaknya mahal gitu. Jadi aku mengutarakan apa yang aku rasain gitu. Nah, aku bernyanyi tuh waktu itu pada itu bener banget karena aku mendengar dari Google itu. Nah, aku nyanyi gitu. Nah, aku nggak tahu ada cengkok dangdutnya mungkin keluar, ada misalnya ada logatnya aku nggak tahu, logat daerah aku yang keluar aku nggak ngerti gitu. Nah, tiba-tiba terus malamnya besok malamnya dikasih tuh sama wartawannya itunya Mas Sugengnya karena dia nggak punya akun TikTok. Dia bilang coba Mbak di share ke TikTok aja gitu. Nah malamnya itu saya lihat, oh saya bilang waduh ada salah-salahnya ini kan, ada saya karena saya kan baru mendengar lagu itu, kok ada salahnya gitu ya. Jadi saya pikir waktu diwawancara itu salah-salahnya itu akan diedit. Jadi saya pikir oh akan diedit nih, jadi pasti keluarnya yang agak bener gitu. Yang salahnya juga nggak diedit, yang nyanyinya saya juga ternyata memang nggak sama gitu. Jadi saya nggak tahu waktu itu. Padahal waktu itu malam itu saya mau telepon nih Mas Sugengnya, saya mau telepon, saya mau nanya, kok nggak diedit sih, bikin malu aja gitu. Tapi dia juga sudah nggak angkat teleponnya, sudah nggak respon, berarti sudah tidur. Saya pikir besok pagi aja deh saya telepon, saya mau komplain gitu. Besok pagi ada kegiatan di sekolah saya, lagi sudah anak-anak sekolah, anak-anak TK saya nggak sempat tuh nelpon, saya nggak sempat juga ngelihat akun saya, TikTok saya. Di sana tuh anak-anak yang pada ngomong, ibu-ibu viral gitu, termasuk ponakan saya. Tante viral loh, banyak yang cover, banyak yang parodi-parodiin. Saya bingung yang mana gitu, yang mana. Terus dilihatin yang ini, terus saya bilang, oh yang viral ini namanya. Saya nggak ngerti juga viral karena saya bermain TikTok juga baru. Dulu saya nyanyi di TikTok, abis itu waktu pandemi saya berhenti, 2020 saya berhenti. Saya buka lagi karena waktu itu saya jualan kan. Terus saya nggak ngerti namanya viral. Oh ini namanya viral, iya. Terus saya lihat gitu pergerakannya, persekian menit 100.000 naik situ, baru tahu oh ini namanya viral. Saya nggak ngerti dan itu bukan mengcover gitu. Kalau mengcover saya juga nggak berani lah mengcover gitu kan, lagunya mahal, itu lagunya kan lagu bagus banget ya, sudah sekelas dunia lah ya, itu nggak mungkin saya mengcover lagu itu kalau saya tidak izin juga segala macam. Ini pure saya wawancara. Tapi ngelihat ini jadi viral gini gimana nih Mbak? Ya seperti kemarin saya ketemu teman saya Melanie Ricardo, dia bilang ya udah ini udah kuasanya Allah. Dia Lanis begitu, ini udah kuasanya Allah, ini sudah kuasanya Allah gitu. Oh ya udah, saya jadi merasa oh ya udah ya mungkin kuasanya Allah gitu. Jadi saya ngerti gitu. Saya pikir oh ini ya. Saya cuma apa? Ya Allah kalau memang ini apa? Kalau seperti bilang Melani ini kuasanya Allah, saya juga bilang ya Allah ini kalau memang kuasanya Allah ya udah alhamdulillah. Saya mau ngomong apa gitu kan nggak bisa di stop karena bergulir kan, akun orang tuh ada yang 28 juta, akun saya baru 15 juta loh viewersnya. Akun yang kecil kan boleh cek, akun yang kecil 28 juta, 20 juta, 30 juta, 30 belum ada, 28 saya lihat
tadi malam. 28 itu akun yang ada akun kecil 28 juta. 28 juta, 25 juta, 20 juta, saya cuma 15. Jadi itu. Jadi kalau kita udah kalkulasi yang di TikTok itu hampir 150 juta viewers. Itu. Saya bingung. Hampir 150 juta. Kamu coba kalkulasi dari situ. Jadi setiap yang akun kecil pun menaikin itu pasti udah juta-jutaan. Akun kecil naikin juta-jutaan. Saya nggak ngerti ini apa. Saya nggak tahu gitu loh. Saya bingung gitu. Apa ya ini ya? Padahal saya cuma nggak sengaja nyanyi aja gitu. Karena itu memang wawancara. Tapi kita hitung-hitung sampai itu ya Allah 150 juta viewers lebih. Saya nggak ngerti. Kita cuma 250 juta orang ya, lebih kurang ya. Tapi itu sudah viewersnya 150 juta lebih. Kamu coba kali tambah-tambahin deh itu yang diparodiin saya aja hampir 39 juta. Iya 39 apa ya? 39 juta ya yang parodiin saya. Nah itu belum di akun lain. Jadi saya nggak ngerti ini apa. Kok bisa viewersnya sampai 150 juta gitu loh. Di saya sih baru 15 juta. Tapi katanya sih ya apa kemarin ya, teman-teman kayak Nasar semua itu keren banget. Tapi yang di tempat lain tuh udah puluhan juta Mbak. Tapi dibalik keviralan ini mungkin banyak yang hujat ya Mbak, gimana? Iya yang menghujat. Bukan, memang menghujat banyak. Pertama sekali kan saya bilang saya mau komplain itu. Pertama sekali itu dihujat. Komennya hujat semua. Sampai saya nggak berani baca. Sampai saya kesel banget. Saya bilang saya mau take down ini. Sampai ada yang bilang jangan take down ya, tolong jangan take down gitu ada juga kan. Saya bilang sama Mas Sugeng saya mau take down. Karena komennya nih nggak bagus buat saya. Itu hari pertama. Hari pertama iya, besoknya itu. Iya tuh hujat semua. Saya nggak mau buka. Tapi setelah rame gitu kan sampai yang like saya aja, yang komen di saya aja tuh mungkin dari 5.000 ke bawah saya nggak berani buka. Karena mungkin saya pikir hujatan. Yang 5.000 ke bawah saya nggak berani buka. Tadi ya saya lihat ya, mana? Itu saya nggak berani buka. Mana sih? Nah, yang komen saya dari 5.000 itu saya nggak berani buka. Sekarang udah 34.000 komen. Dari 5.000 ke bawah itu saya nggak berani buka karena menghujat. Udah mulai nanti naik ke 5.000 itu sudah mulai canda lucu, sudah mulai berani saya buka itu karena sudah mulai enak ini ngomongnya. Tapi 5.000 ke bawah komen saya nggak berani buka. Itu hujat. Ini kok begini gini tuh. Ini mama siapa sih? Ini gini ibu mana sih? Mak mana sih? Segala macem saya nggak berani buka. Nah, kalau anak-anak sendiri responnya gimana? Anak aku pertama marah. Besoknya dia marah karena banyak di situ dia bilang, Mami gara-gara Mami nyanyi kayak gini tau nggak? Saya tuh nama anak-anak itu kan udah hafal ya. Saya tuh hafal jadi sekarang suara saya jadi dengerin suara Mami. Jadi saya kayak suara dangdut. Saya bilang jangan ikutin Mami dong. Aku kan masih belum ngerti itu. Jangan ikutin Mami dong. Kamu yang hafal kamu aja. Nggak bisa. Jadi ngikutin suara dangdut Mami. Gitu komplain anak saya pertama kali anak saya yang komplain. Katanya suara saya itu melekat sehingga dia nyanyi itu keluar suara suara dangdut saya. Dan ternyata sekarang saya baca komennya rata-rata begitu. Ini suaranya kok bisa suara ibu ini yang keluar. Jadi saya nggak ngerti Mbak. Banyak yang komen Mbak juga ada baca kali ya komen. Kok kayak misalnya mereka bikin VT kan, dia buka lemari ada saya di atas lemari, dia buka kamar mandi ada saya di kamar mandi, dia mau tidur ada saya. Saya nggak ngerti sama kayak komplain anak saya hari pertama. Saya mau nyanyi jadi suara Mami di sini, jadi suara dangdut. Kenapa sih Mami di anak saya jam tak take down itu sebenarnya? Nah, di balik keviralan ini kan Mbak terkenal sebagai penyanyi dangdut lawas ya. Dulu tuh memulai karirnya tuh dari tahun berapa sih? Saya tahun 2001 itu album pertama saya. Tahun 2000 saya di testing di studio Blackboard. Saya di testing dengan 150 orang penyanyi waktu itu dari daerah kan saya dari daerah. 150 orang penyanyi kita di testing suara, di testing segala macam penampilan, segala macam attitude, segala macam di testing dan nggak tahu saya kenapa bisa dipilih waktu itu oleh Pak Iwan Blackboard. Waktu itu produser saya Hari Tasman memilih saya nggak ngerti. Hari Tasman tuh yang nyiptain lagu Beruri sama Deviul ya. Saya nggak ngerti saya dipilih. Katanya mungkin logat saya, dari logat saya juga katanya. Logat saya unik kata gitu-gitu. Saya nggak ngerti. Saya penyanyi daerah, saya testing dengan 150 orang yang suaranya bagus-bagus banget. Suara saya sih jujur saya bilang sih nggak bagus ya. Cuman katanya suara saya unik. Saya nggak ngerti uniknya di mana. Yang penting waktu itu selama kita di waktu itu kan Blackboard kan gede gitu ya, perusahaan gede kan.
kan, istilahnya penyanyi-penyanyi terkenal lah yang di situ di Blackboard itu. Nah saya dari kampung di kontak di Blackboard, saya senang-senang aja gitu loh. Jadi saya album pertama saya di Blackboard 2001, terus album kedua saya, album ketiga saya, terus pindah ke EMI. EMI itu aja, EMI itu EMI ya, EMI itu aja, EMI itu aja, itu saya waktu itu saya masih sesatunya untuk yang diterima di untuk penyanyi dangdut di situ. Labelnya itu saya penyanyi dangdut sesatunya di situ EMI waktu itu. Gitu. Waktu itu masih ada Dewa ada, tapi untuk penyanyi dangdut saya sesatunya di situ. Ya udah, ya itu diterima. Terus albumnya itu saya ke Sihir Cinta, album ketiga saya ke Sihir Cinta, saya ambil video klipnya Rijal Matovani. Waktu itu kan lagi booming banget. Saya ambil video klipnya Bang Rijal Matovani yang bikin, karena saya pengen mewah gitu kesannya gitu. Mungkin lagu-lagu Mbak dulu tuh apa aja sih yang masih teringat? Kayak ke Sihir Cinta ya. Aku tak habis pikir kau baru sekali. Ini dia rock dangdut ya. Mengapa bayangmu menari di pelupuk mataku. Mungkin ini tak wajar, aku bagai tak sadar. Curiga ini benar, bapaknya orang pintar. Begitu cepatnya hatiku bagaikan dijerat. Cinta tak wajar. Plang. Rock dangdut kalau itu. Berarti Mbak dari dulu jadi penyanyi dangdut itu udah lama kan ya? Ya. Berapa lagu nih di tahun? Apa maksudnya? Berapa lagu saya nyanyiin? Satu album itu kan kita 12 lagu ya. Jadi 12 lagu kali 3 album. Berapa lagu tuh? Coba Mbak. 24, 36 ya. 36 lagu yang sudah nyanyi. Kalau sekarang kan dia single-single ya. Berarti kalau untuk di single ini saya sudah 36 single dangdut. Kan dulu mungkin jadi penyanyi dangdut sering di dunia entertainment ya. Itu waktu itu menghilangnya kenapa tuh Mbak? Saya menghilangnya karena waktu itu saya married dengan suami saya. Jadi ya saya pikir banyak pendatang baru yang keren-keren, yang bagus-bagus. Waktu itu kan sudah mulai ada KDI, ada juga Indosiar gitu kan. Saya pikir ya udah mereka lebih bagus, mereka lebih muda, lebih bagus, suaranya bagus, cantik-cantik, penampilan bagus. Ya udahlah, saya pikir saya jadi penonton aja gitu. Makanya saya juga ada tawaran show juga saya nggak ambil, karena saya pikir saya memberikan mereka sama dengan saya memberikan peluang kepada yang muda-muda ini nih buat naik, karena mereka bagus-bagus. Mereka juga dengan banyaknya sosmed, jadi saya memutuskan untuk di belakang layar aja gitu. Itu terakhir kapan? 2008 saya sudah di belakang layar. 2008. Jadi saya artis dangdut cuma 7 tahun. Dan sekarang mulai muncul lagi tuh Mbak. Kenapa sih Mbak? Dari hilang sampai sekarang muncul lagi jaraknya lama tuh. Iya, karena saya juga nggak tahu ya. Kenapa ada muncul. Ini karena waktu itu fenomenanya Nika Ardila. Jadi ponakan saya posting di Instagram foto saya zaman dulu dengan Nike. Nah di situ kayaknya. Jadi ternyata fans-fansnya Nika Ardila Fans Club itu ketemu foto itu. Jadi itu yang di viralin sama mereka, foto saya sama Nika waktu zaman dulu. Itu di viral mungkin ya, dari situ terus ada wartawan, terus ada fenomenanya Nika lagi mirip-mirip waktu itu mirip-mirip itu sama suara-suara. Saya dikejar sama wartawan gitu. Mungkin itu ya mulai saya muncul lagi ya. Cuman wawancara aja saya munculnya. Tapi pas muncul mulai nyanyi lagi nggak tuh Mbak? Enggak nyanyi Mbak, karena saya pikir udahlah, saya bilang sudah banyak yang lebih pantas dari saya, jadi biar dangdut ini semakin besar dengan anak-anak yang keren-keren itu. Jadi saya di belakang layar aja, makanya saya cuma wawancara. Ini juga kan lagu saya nyanyi, yang nyanyi ini My Break ini kan karena saya wawancara, bukan saya nyanyi, saya wawancara, cuman berapa bait doang gitu Mbak. Tapi kan dari 2008 sampai sekarang nih Mbak, akhirnya muncul lagi, dipanggil ke TV gitu kan, show. Apa ya, kangen nggak kayak suasananya gitu? Jujur saya kangen suasananya. Ini saya bocorin aja sekarang ya. Jadi saya kangen dengan suasananya. Makanya besok hari Jumat ya. Tanggal 30 jadi ada konser Isyana Saraswati. Nah, saya
jadi gestarnya gitu. Jadi karena saya kangen dengan suasana show-nya, iya saya mau gitu. Karena saya kangen dengan suasana show. Karena suasana show itu kan suasana happy banget. Tapi kebetulan kan di Jakarta deket. Kebetulan juga dia tidak terlalu malam, jam 7. Jadi saya pikir saya okein aja lah. Saya kan gestar cuma tampil paling setengah jam gitu. Karena saya juga suka dengan Isyana Saraswati. Jadi saya bilang iyalah boleh lah. Toh juga daerah sini, daerah Jakarta. Nggak memakan waktu. Kayak show saya keluar kota, saya mungkin enggak. Kalau untuk Jakarta, yang ini mungkin besok pertama saya nih. Konsernya Isyanawati, saya gestarnya setengah jam aja, habis itu saya pulang. Itu Mbak. Rencana bakal muncul lagi nggak Mbak dengan penyanyi dangdut lagi? Nggak tahu Mbak ke depannya, nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini juga saya muncul nggak tahu Mbak. Kan kita nggak tahu Mbak. Seperti kata Melanie Ricardo, itu kuasanya Allah. Ya udah kuasanya Allah aja. Nggak tahu Mbak. Nggak ada niat sih sebenarnya, tapi nggak tahu. Kalau ini kan kalau memang saya suka sama Isyana ya udahlah gitu. Tapi nggak tahu ke depannya lagi saya nggak tahu. Berarti kalau boleh tahu Mbak, selama kemarin hilang tuh aktivitasnya apa sih Mbak? Di rumah beli cabai, beli bawang, beli garam, beli sayur. Di rumah lah ini ngurusin anakku masih kuliah. Ya udahlah ngurusin keluarga aja di rumah. Tapi kan aku masih staf ahli di Senayan kan, itu masih. Terus aku juga punya yayasan kan, punya TK di Bekasi. Jadi aku setiap pagi seminggu 3 kali aku ke yayasan aku gitu aja Mbak. Karena aku juga ngurusin cabang olahraga kan, aku kebetulan sekumnya di salah satu KONI Selatan. Aku sekretaris umumnya di KONI Selatan itu yang ngurusin olahraga. Jadi asik ngurusin atlet-atlet, ngeliatin atlet berlatih dari gor ke gor. Jadi saya benar-benar nggak ada nyanyi Mbak. Dari gor ke gor, ngelihat atlet panahan, ngelihat atlet bola, ngelihat atlet sepak takraw, ngelihat atlet basket. Pokoknya saya dari gor ke gor kerjaan saya Mbak, bukan dari panggung ke panggung, dari gedung olahraga ke gedung olahraga. Itu yang saya jalanin. Jadi benar-benar waktu itu kemarin tuh udah nggak ada, dunia panggung itu nggak ada sama sekali. Malah saya dunia olahraga jatuhnya. Makanya saya diangkat dari sekumnya, terus di cabang olahraga, salah satu cabang olahraga saya diangkat jadi bendahara umumnya gitu-gitu Mbak. Nggak ada untuk bidang nyanyi, nggak ada. Mungkin terakhir Mbak, kalau Mbak lagi jalan-jalan keluar gitu, ada masyarakat yang apa dengan Sekarang musik iya. Jawa gitu? Sekarang ini dalam minggu-minggu ini berasa ya, aku juga oh gitu ya gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Jadi kalau aku misalnya ke mall ya makan gitu ya, terus udah berasa lah minta foto, terus senyum-senyum, terus ada yang salah tingkah gitu. Tapi aku ya gini ya gitu. Ya kayak kita ke stasiun ke ini aja kan, ke acara gitu. Jadi udah berasa, boleh nggak Bu minta foto gini-gini. Oh iya, mungkin mereka yubrik gitu udah udah. Jadi manggilnya yubrik. Ya udah mulai berasa sejak seminggu ini gitu. Kasih.